Nama saya Ferry Kurniawan dari S2 Sosiologi Angkatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya juga talk show di sarangnya orang-orang hebat ya, di jurusan psikologi UGM. Disitulah sumber-sumber orang-orang hebat dari seluruh Indonesia kan kumpul di situ. Jadi wajar kalau Mas Sabrang ini diceramahi. Sebenarnya bukan diceramahi, tetapi orang-orang yang memantau dari kejauhan kok tampaknya yang bertanya lebih hebat daripada Mas Sabrang. Ternyata yang bertanyanya adalah S2. Terima kasih Mas Sabrang sudah menyinggung salah satu tokoh yang sering disebut dalam sosiologi humaniora digital, yakni Niklas Luhmann, yang menyampaikan bahwa informasi itu selalu menginformasikan dirinya. Artinya ketika informasi itu kita ketik, dia sudah lepas begitu saja dan kita nggak bisa mengontrol atau bahkan bisa mencegah informasi itu menginterpretasikan dirinya. Sehingga yang terjadi adalah beragam interpretasi dan bagaimana informasi itu bisa menginternalisasikan sekaligus mempengaruhi kognisi kita sebagai penikmatnya. Makanya implikasi seperti itu dalam bukunya Budi Hardiman, ketika kita mengkonsumsi informasi yang tidak terfilterisasi, maka akan muncul karakter esensial dalam diri kita yang dikenal dengan istilah homo brutalis. Jadi sebenarnya kita menerima informasi karena informasi itu mengafirmasi emosi kita. Nah, konteks inilah yang nantinya akan berimplikasi melahirkan post-truth society. Jadi sebenarnya informasi itu mengalami sensor, tapi sensor di era post-truth tidak lagi tidak menampilkan atau menyembunyikan sesuatu yang vital atau sesuatu yang berbahaya. Tapi sensor di era post-truth adalah memberikan informasi sederas-derasnya, sehingga kita sebagai manusia atau individu tidak bisa memfilterisasi derasnya informasi itu. Jadi yang terjadi adalah ekstrapolasi, sesuatu yang sebenarnya adalah asumsi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka sangat penting kiranya kita mempertanyakan revolusi mental seperti apa yang diinginkan di era cyber ini. Tadi Mas Sabrang juga sudah memberikan romantik bahwa mentalitas itu nggak bisa kita definisikan secara definitif, dan saya sangat setuju. Dan revolusi itu berjalan dalam era atau tengah waktu yang sangat singkat, dan kita tidak bisa menginternalisasikan atau mengubah fondasi kesadaran berpikir bawah sadar kita dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Jadi ini juga bisa memberi sebuah pertanyaan reflektif tentang wacana yang disampaikan oleh pemerintah pusat soal revolusi mental. Dipersingkat ya Mas. Oke. Kemudian yang paling penting dalam revolusi mental dan era cyber ini adalah yang kita cari adalah knowledge, bukan informasi. Karena secara etimologi informasi berasal dari akar kata informatio, artinya membentuk ulang. Apa yang dibentuk? Kesadaran dan keyakinan kita akan sesuatu. Sehingga revolusi mental dan era cyber dan beragam konstelasi informasi yang bertebaran di media sosial perlu juga kita antisipasi, apalagi kita sudah mendekati tahun politik, sehingga hoax dan lain sebagainya bisa kita cegah. Terakhir, saya ingin mengatakan juga bahwa dalam era cyber, esensi kita sebagai individu sudah bertransformasi atau berubah menjadi individu. Secara etimologi, individu itu artinya tidak terbelah atau utuh. Tapi ketika di era cyber, kita menjadi individu, menjadi entitas yang berserak. Contohnya apa? Kita menikmati informasi lewat Instagram, kita menikmati informasi lewat Twitter, di mana kita mencari informasi-informasi di platform yang berbeda, yang mengafirmasi emosi kita. Sehingga yang membentuk kita bukan lagi knowledge, tapi informasi. Nah, ruang-ruang deliberatif seperti ini penting bagi kita untuk memfilterisasi mana yang beresensi sebagai knowledge, mana yang beresensi sebagai informasi. Mungkin seperti itu Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Galih, ini lebih ke sharing ya, sehingga pengalaman dan nambah pengetahuan buat kita semuanya. Terima kasih banyak. Lain kali di sini nanti ya Mas, di depan bareng kita, soalnya informasinya keren banget. Oke, berikutnya tadi Bapak silakan, boleh mikrofonnya diberikan. Kalau misalnya pertanyaan boleh sekalian ditujukan kepada siapa lagi. Ya, terima kasih. Nama saya Heru Nugroho dari Pandi, saya dari Pandia, tapi mungkin tidak terlalu mencerminkan stand position saya gitu. Saya lebih enak mungkin bicara karena saya praktisi industri, pengusaha, meskipun kelas gurem,
gitu ya. Seperti diketahui, mungkin saya nggak paham teori, jadi memang nggak suka kebanyakan teori saya. Saya lebih suka yang praktis-praktis saja. Gitu. Nah, pertanyaan ini mau saya tujukan ke Ibu Rektor dan Pak Katiman. Mumpung, meskipun kita sering ketemu Pak, tapi mumpung di sini momennya pas gitu. Kalau Mas Abrang udah keseringan saya ngobrol. Jadi jawaban Mas Abrang tidak diharapkan oleh saya, tapi diharapkan mungkin oleh audiens. Pertanyaannya begini, saya nggak perlu cerita latar belakang karena kita tahu semua ya perkembangan digital ini ya sampai ke revolusi yang sekarang ini itu menuntut kita untuk membangun culture yang baru. Tanpa culture yang baru, bullshit. Gitu. Tanpa sebuah culture yang sesuai dengan eranya yang sekarang, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya banyak dilakukan oleh manusia, kemudian digantikan oleh mesin, oleh sistem, gitu ya. Nah, itu tentunya kan menuntut kita semua sebagai orang yang lagi mau, ini kan semua kita di sini berpikir tentang masa depan bangsa, tentang masa depan generasi muda gitu. Kalau kita nggak mikir ke sana, nggak usah bikin beginian lah. Gitu. Nah, pertanyaan saya gini, Ibu Rektor selaku pimpinan dari sebuah universitas yang cukup disegani namanya gitu, tentunya harus mempersiapkan ini, Bu. Jepang sudah mempersiapkan satu digital etnik gitu ya, digital culture. Beberapa negara maju mempersiapkan sampai ada istilahnya society 4.0 gitu. Ini kan sebetulnya 5.0 gitu ya. Ini kan artinya sebenarnya kita ingin menyiapkan generasi muda kita ke depan dengan kultur yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban. Itu menyambut itu, gitu, menyikapi tersebut, bukan nyambut sih, lebih tepatnya menyikapi. Itu bagaimana di era ke depan tuh nanti kayak gimana? Tentu menurut saya ini pertanyaan yang harus ada di benak kita semua, terutama yang bertanggung jawab masa depan generasi bangsa gitu. Nah, satu hal lagi, ini ada titipan pertanyaan saya tujukan juga ke Mas Abrang. Ini kita gotong royong ilmu. Ini ada titipan nih dari sebelah saya gitu. Kalau umpamanya kita tahu gotong royong, lawannya gotong royong apa sih? Kan kalau hitam lawannya putih, ya kan? Karena kalau kita tidak gotong royong itu apa? Gitu. Seperti kita mengenal hitam itu apa, kan kita paham betul karena kita paham putih gitu. Tapi kalau umpamanya gotong royong ini lawannya apa sih? Supaya kita kenal gotong royong. Jangan-jangan gara-gara seperti Pak Katiman tadi, karena terlalu banyak pengemis di jalan, terus kita jalan terus ngasih gitu. Itu dihitung bagian dari gotong royong. Nah, itu kalau itu dihitung juga Mas, artinya dalam statistik yang itu tadi dihitung termasuk kita ngasih pengemis, ya ya kita akan anjlok turun gitu. Nah, ini yang pertanyaannya cukup singkat Bu. Saya butuh jawaban yang praktis aja Bu, jangan banyak teori Bu, saya nggak ngerti malah nanti. Makasih. Sama Pak, sama. Matur suwun Pak Nugroho tadi bertanya kepada Prof. Ova dan juga Mas Abrang ya. Oke, Mbak silahkan. Sebut nama dulu ya Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Profesor Ova. Hari ini saya mewujudkan mimpi saya ketika saya waktu duduk di S1, saat ingin melanjutkan di S2, saya pernah bermimpi ingin berbicara di depan Profesor Ova, dan hari ini saya wujudkan itu. Tolong kameramen di foto ya Mbaknya ya. Wajib Bu. Oke. Ketika kita berbicara mengenai gotong royong, ini tadi sudah disampaikan adanya solidaritas, saling membantu, empati. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan kita berkaitan dengan Indonesia Emas 45 yang akan mendatang, itu menjadi cita-cita Indonesia sekarang ini dengan adanya revolusi mental ini sendiri. Dan kemudian hari ini saya skeptis terhadap Indonesia Emas 45 itu sendiri. Kenapa? Hari ini, kasus hari ini, isu-isu hari ini yang belum terselesaikan. Contohnya kasus bunuh diri,
Kemudian pada minggu kemarin, mungkin teman-teman tahu, terhadap kasus kematian anak UMY yang 7 hari hilang tanpa ada kabar. Sehingga saya mempertanyakan, peran universitas, peran dosen, peran mahasiswa, atau peran lingkungannya di mana? Nah kemudian, saya ingin mempertanyakan, tadi Prof. Mopa sudah menyampaikan bahwa universitas itu tempat untuk menggali ilmu. Bukan hanya tempat untuk menggali ilmu, tapi juga tempat untuk mendidik. Setuju saya, Prof. Dan juga, kalau berbicara mengenai pendidikan, itu tidak hanya sebatas angka IPK dan tepat waktu atau tidaknya ia lulus kuliah. Tapi bagaimana universitas itu kita jadikan sebagai tempat layak huni, tempat untuk berproses, tempat orang-orang yang kita temui dan pengalaman yang kita peroleh di universitas itu sendiri. Dan kemudian pertanyaan saya, sejauh mana kontribusi dari universitas itu sendiri terhadap revolusi mental ini sendiri, Profesor? Dan kemudian saya tadi sepakat dengan apa yang teman saya sampaikan. Jangan-jangan revolusi mental di era cyber hari ini tujuannya ingin membangun atau sebetulnya membunuh. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Aduh, pertanyaannya bikin saya kaget. Terima kasih, Mbak. Tadi namanya siapa ya? Lupa malahan nggak disebutkan. Oke, baik. Nama saya Piorin Odila Fitri dari Magister Sosiologi dan saya ingin menyinggung bahwa Mas Falik adalah dosen kami. Terima kasih. Saya ngomong ke Mas Ferry juga. Mas Falik, GG. Terima kasih banyak mahasiswa yang sangat kritis ya. Tadi udah dipotret ya, Mbaknya lagi bicara di depan Ibu Profesor Ova ya. Oke, yang terakhir, Mas, ya, silakan. Tes 1. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Arianto, sering disapa Mas Arya. Saya dari Creative Mo Academy. Kami perusahaan industri digital marketing yang berperan di bidang pendidikan tingkat SMK. Sedikit cerita dan juga bertanya kepada Mas Abraham ya tentang revolusi mental. Cerita kami adalah kami 6 bulan ke depan ke belakang itu sedang mendampingi SMK jurusan PDB atau bisnis digital, bisnis dari dan pemasaran di Jogja Lantai 2, yaitu di SMK Negeri 1 Gedangsari dan juga di SMK Negeri 1 Wonosari. Yang kategorinya SMK tersebut SMK PK, Pusat Keunggulan. Kami sudah melaksanakan pendampingan selama 6 bulan dan 1 minggu 2 kali tatap muka, dan alhamdulillah kami diberikan jam pembelajaran langsung bersama dengan murid, dan juga harusnya guru wajib ikut karena kami sebagai perusahaan industri digital memberikan semua pendidikan tentang digital. Sedikit tadi Mas Abraham menyinggung tentang AI dan juga digital. Nah, pada saat waktu kami menyampaikan bahwasanya ada perubahan digital atau ada penambahan digital, yaitu digital AI tadi. Nah, sehingga guru harus wajib mengetahui, harus wajib paham. Nah, ternyata di DIY sendiri di 26 SMK jurusan PDB ternyata belum melek digital, belum paham tentang AI sendiri. Dan para siswanya sendiri itu juga belum paham ketika nanti mereka selesai lulus dari jurusan PDB atau bisnis digital, saya mau kerja di mana. Nah, kami butuh mungkin dari Mas Orang bisa memberikan sedikit informasi atau mungkin bisa memberikan plan bagi kami agar kami bisa sama-sama untuk bisa menjalankan program tentang revolusi mental, baik itu kepada guru, kepada siswa juga, agar mereka nantinya ketika siswa bisa lulus dari jurusan PDB bisa diterima oleh industrinya. Karena selama ini sudah kami didik tentang mulai dari digital sosmednya, mulai dari digital untuk membangun website, bahkan juga mulai menjadi seorang konten, tapi hasilnya nol, masih nihil. Dan kami butuh mungkin dari Universitas Kampus UGM juga agar kami bisa dibantu untuk Bapak Ibu Guru agar bisa sama melek digital. Mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak untuk 4 pertanyaan yang menarik dan juga saya kira banyak juga yang memberikan masukan ya untuk kita selain bertanya. Saya persilakan kepada yang pertama mungkin Profesor Ova ya, tadi ada pertanyaan khusus yang memang ditujukan kepada Ibu. Dan kemudian tadi ada juga pertanyaan kepada Mas Abraham, ingat ya Mas, aku nggak nyakut soalnya. Sudah salah satunya terkait dengan gotong royong itu opos deh gitu. Kemudian nanti yang terakhir mungkin Mas Falik bisa membantu menjawab pertanyaan dari kawan kita yang meminta mendapatkan input tentang gimana membantu masyarakat bisa lebih melek digital. Monggo Ibu. Iya, terima kasih. Konten berikut ini kita beri judul Mas Sabrang dikerubuti pertanyaan-pertanyaan. Karena semua pertanyaan, padahal kan pembicaranya kan banyak, tetapi kebanyakan yang bertanya itu kepada Mas Sabrang ya, mungkin karena penyanyinya itu ya. Oleh sebab itu kita beri judul seperti itu ya. Di samping ada orang yang bertanya tampaknya seperti mengajari ya, seperti memberitahu, tapi memang berbobot, layak beliau itu jadi pembicara di depan. Dan itulah kehebatannya kalau penyelenggaraan talk show ini di tempat sarangnya orang-orang berilmu pengetahuan. Itulah kehebatannya Pandi ya, atau MyID. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pembicara-pembicara yang lain. Nah, berikut ini kita saksikan jawaban-jawaban yang diberikan ke kritis dan tentunya sangat berbeda sekali ya dengan dunia yang saya hadapi gitu ya. Tetapi apa yang disampaikan ini mungkin kita kembalikan kepada bahwa adanya digital teknologi, kemajuan yang luar biasa itu kan sesuatu yang on top dari manusia itu sendiri. Jadi saya kira kembali kalau misalnya kita mendiskusikan hal itu, adanya teknologi tentunya tidak bisa dipisahkan dengan manusia, artinya kesiapan manusia ataupun bagaimana kultur dari manusia itu sendiri. Dan kalau kita lihat bahwa adanya teknologi tentunya untuk membuat kehidupan manusia itu menjadi lebih baik. Nah, kita tentunya di perguruan tinggi ini perlu menyiapkan bagaimana agar orang-orang masa depan itu dapat mensikapi hal tersebut dengan lebih baik ya. Jadi kalau kita lihat misalnya bahwa universitas perlu tidak hanya, tadi Mbaknya mengatakan tidak hanya memberikan keilmuan yang sifatnya kompetensi. Selama ini memang betul bahwa kita terlalu dominasi itu pada knowledge, dan yang sifatnya kaitannya dengan afektif ya, itu semuanya itu adalah hidden curriculum, bukan kurikulum yang eksplisit yang ada dan diberikan reward yang jelas di dalam proses itu. Padahal universitas adalah tempat pendidikan karakter, di mana di situ tentunya misalnya adanya etika, bagaimana moral, itu merupakan salah satu yang memang harus embedded di dalam pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu memang ini yang harus kita ubah dan harus kita upayakan. Ya, mungkin kalau tidak masuk di dalam kurikulum ini susahnya ini ya. Ternyata ini yang berbeda. Saya kebetulan memang latar belakang saya itu pendidikan, walaupun pendidikan kedokteran, jadi medical education. S3 saya juga medical education. Memang ini suatu PR yang kadang-kadang dianggap suatu pendidikan afektif itu pendidikan yang bukan untuk yang diperhatikan gitu ya. Sehingga kebanyakan kurikulum itu tidak memperhatikan hal tersebut. Padahal pada saat keluar dia sama-sama punya kompetensi yang sama. Pada saat dia di masyarakat, maka yang membedakan lulusan dari sebuah universitas dengan universitas yang lain itu adalah dari sisi karakternya. Dan itu saya kira yang selama ini kalau saya melihat UGM itu sangat kuat dalam pendidikan hal tersebut. Kita punya sejak tahun 70-an punya KKN yang membuat
memang itu kan program yang katanya wah ngapain kok ke masyarakat, tapi itu banyak value yang dipetik yang saya kira itu tidak mungkin akan didapatkan di bangku kuliah gitu loh. Nah, saya kira itu yang perlu kuatkan sehingga mahasiswa juga menjadi atau orang-orang masa depan itu dia bisa menjadi dirinya yang betul-betul utuh dan dapat menyikapi semua perubahan-perubahan yang kaitannya dengan perubahan teknologi dengan lebih bagus karena dia punya karakter yang baik. Jadi itu mungkin yang mungkin perlu disiapkan oleh sebuah universitas, dan dia perlu mungkin tadi melihat bahwa perbedaan antar mahasiswa itu adalah sebuah kekayaan. Jadi seringkali ya ini menjadi suatu hal yang mungkin perlu juga, ini tidak di dalam forum ini. Kadang-kadang kita melihat bahwa orang itu harus ragam, pencapaiannya pun juga harus ragam. Saya sangat gembira sekali 3 tahun terakhir ini ada yang namanya MBKM, walaupun banyak orang yang sinis dengan itu, tapi saya melihat itu adalah peluang untuk orang bisa menemukan apa sih yang menjadi passionnya. Contohnya Mas Abraham sendiri, belajarnya jauh-jauh matematika gitu kan, fisika, tapi terus kemudian juga menikmati untuk mempelajari hal-hal yang lain. Jadi saya kira karena kadang-kadang memang kita tidak tahu yang atau belum tahu lah, belum tereksplor dengan baik. Jadi saya kira itu peluang-peluang yang kita ke depan bisa mulai lebih menyentuh ya hal-hal yang sifatnya afektif, bukan hanya kaitannya dengan kognitif. Itu saya kira yang di level universitas, dan ini suatu hal yang praktis Pak untuk kita lakukan. Misalnya ini Pak W.R. Ari ini kebetulan beliau adalah Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat. Beliau sekarang sangat fokus sekali bahwa pengabdian masyarakat KKN itu harus menyentuh masyarakat sekitar kampus. Itu yang pertama, jangan jauh-jauh dulu, tapi yang di sini dulu, dan bagaimana mahasiswa itu mempunyai mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dan memberikan perannya di dalam pengembangan di masyarakat. Jadi itu adalah salah satu cara-cara untuk pengembangan karakter yang perlu kita kuatkan. Yang penasaran sebenarnya materinya apa sih yang dibicarakan? Sudah menjawab ya pertanyaan dari Mbak tentang bagaimana peran universitas gitu ya di dalam membangun ruang sosial, termasuk tadi misalnya mencegah kasus bunuh diri itu, kemudian yang tadi menjawab pertanyaan, yang ini adalah pertanyaan-pertanyaan sengaja atau mungkin memperbaiki kesehatan mental ya, terlalu panjang materinya, luar biasa ya. Kesehatan mental. Bagi yang penasaran, tunggu makasih. Nah, nanti berikutnya tadi ada pertanyaan tentang presentasi Mas Abraham itu sebenarnya apa, termasuk Ibu Rektor dan para pembicara yang lain ya nanti, tapi karena ini waktunya bulan puasa jadi begitu sempit ya. Jadi nanti mungkin satu hari 2 episode aja ya, 2 konten. Biar lengkap sekarang baru 2 konten. Oke. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik untukmu dan baik